Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Pada hari ini bertemu lagi dengan Bapak pada pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 5 semester 1. Pada pagi hari ini, pembelajaran kita yang akan kita lakukan adalah tentang menghafal Al-Quran, yaitu surat At-Tin. Sebelum belajar, marilah bersama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Tujuan kita berdoa sebelum belajar agar Allah memberkahi ilmu yang kita peroleh pada pagi hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak semuanya, materi kita pada pagi hari ini seperti yang Bapak bilang pada awal adalah menghafal Al-Quran surat At-Tin. Kompetensi dasar dari materi ini yang pertama yaitu memahami makna Quran surat At-Tin dan Quran surat Al-Ma'un dengan baik dan tartil. Yang kedua menunjukkan hafalan Quran surat At-Tin dan surat Al-Ma'un dengan lancar. Kemudian indikator pencapaian kompetensi. Nah, indikatornya yang pertama adalah peserta didik dapat mengkombinasikan metode dalam menghafal Quran surat At-Tin dengan benar. Dan indikator yang kedua adalah peserta didik dapat menunjukkan hafalan Quran surat At-Tin dengan lancar. Baiklah, kita masuk kepada materi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita menghafal, kita harus tahu dulu metode menghafal Al-Quran. Nah, terkhusus pada pagi hari ini yaitu surat At-Tin. Apa saja metode yang kita gunakan? Simak baik-baik. Metode yang pertama adalah metode talqin. Nah, metode talqin ini yaitu seorang ustaz atau guru membacakan Al-Quran untuk diikuti oleh peserta didik. Sekali lagi, talqin itu yaitu adalah seorang ustaz atau guru membacakan Al-Quran untuk diikuti oleh peserta didik. Nah, jadi di sini guru atau ustadz nanti membacakan potongan ayat, maka anak-anak ustadz akan membaca atau mengikuti bacaan yang dibacakan oleh ustadz atau guru kita tersebut. Seperti contoh, wattini wazzaitun. Nah, setelah ustadz atau guru membacakan, anak-anak ustadz juga atau anak-anak bapak juga mengikuti bacaan yang dibaca tadi. Itu metode yang pertama. Metode yang kedua adalah tikrar, yaitu mengulang-ulangi bacaan hingga hafal. Yang kedua diulangi tikrar, yaitu mengulang-ulangi bacaan hingga hafal. Dari yang metode pertama tadi, talqin, guru membacakan Al-Quran untuk diikuti. Nah, jadi bacaan yang dibacakan oleh guru tadi diulang-ulang lagi hingga hafal. Nah, itu namanya metode tikrar. Untuk anak-anak Bapak, supaya baca itu menjadi hafal, idealnya diulangi sebanyak 5 kali. Itu minimal. Maksimalnya 20 kali. Tetapi kalau dari rentang 5 sampai 20 kali pengulangan ini belum juga hafal, boleh lebih, malah boleh sampai 40 atau sampai kita hafal ayat yang kita baca tersebut. Jadi di sini
Intinya adalah kita jangan pantang menyerah. Metode yang ketiga dalam menghafal Al-Quran itu adalah murajaah. Nah, di sini murajaah itu adalah mengulang-ulang bacaan yang telah hafal. Nah, jadi kalau metode pertama telah kita laksanakan, metode kedua telah kita terapkan juga. Nah, yang ketiga itu adalah murajaah. Murajaah itu adalah mengulang-ulang bacaan yang telah hafal. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk melekatkan hafal itu ke dalam benak kita, ke dalam otak kita, supaya nantinya tidak mudah lupa. Jadi bacaan Al-Quran itu yang telah hafal sama kita itu harus sering kita murajaah. Kapan murajaahnya? Waktu yang paling bagus itu untuk murajaah adalah pada waktu setelah sholat subuh. Kemudian setelah sholat maghrib. Dan juga murajaahnya boleh juga dibaca atau dimurajaah di dalam bacaan sholat. Yaitu setelah kita membaca surat Al-Fatihah. Nah, jadi setelah agar hafalan kita itu cepat, lama bertahan di dalam otak kita, dalam pikiran kita, dalam benak kita, maka ayat-ayat Quran itu harus sering kita murajaah. Waktu murajaahnya seperti yang Bapak bilang tadi, pada waktu subuh, setelah sholat subuh, kemudian pada waktu maghrib, setelah sholat maghrib, dan di dalam sholat juga boleh dimurajaah. Selanjutnya kita masuk kepada bacaan surat At-Tin. Nah, berikut Bapak tampilkan yaitu bacaan surat At-Tin. Nah, di sini kita terapkan metode yang pertama yaitu talqin. Anak-anak Bapak silahkan ikuti bacaan Bapak setelah Bapak membaca ayat per ayat. Silahkan disimak. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membaca ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Simak dulu ya. Wattini wazzaitun. Ulangi. Oke, lanjut. Waturi sinin. Oke, kita lanjut. Wahadzal baladil amin. Oke, kita lanjut. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Oke, kita lanjutkan. Tsumma radadnahu asfala safilin. Oke. Illalladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Oke. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Oke. Alaisallahu biahkamil hakimin. Nah, kita lanjutkan dengan metode yang kedua, yaitu tikrar. Mengulang-ulangi bacaan hingga hafal. Nah, jadi bacaan yang telah Bapak bacakan tadi, silakan anak Bapak mengulang-ulang hafalannya hingga hafal ayat per ayat dulu. Kita baca ayat 1 itu wattini wazzaitun. Kita ulang minimal 5 kali. Nah, kalau sudah hafal rasanya, kita lanjut ke ayat kedua. Kalau hafal ayat kedua, kita lanjutkan sampai nanti ayat terakhir, yaitu ayat ke-8. Nah, nanti kalau telah hafal, nah nanti anak-anak Bapak bisa melafalkan hafalannya sesuai dengan irama tartil berikut ini. Nah, silakan anak Bapak simak lafal surat At-Tin berikut.
Demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan anak Bapak bisa menghafal Al-Quran surat At-Tin ini dengan benar dan lancar sesuai dengan metode yang telah kita pelajari tadi. Mudah-mudahan anak Bapak menjadi penghafal Al-Quran dan mudah-mudahan juga nanti dengan hafalan Al-Quran itu membawa kita masuk surga dan kita juga bisa mengajak orang tua kita ke dalam surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian pelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.